Halo semua, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jumiati. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan berbahasa dan hubungannya. Yuk simak video saya dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nah guys, ini dia materinya. Keterampilan dalam berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang meliputi menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, menulis. Itu sudah tertera pada poin 1-4. Dan saya juga akan membahas hubungan, menyimak, dan keterampilan berbahasa lain. Kita akan membahas poin pertama, yaitu menyimak. Menurut Henry Guntur Tarigan 1991, menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Definisi menyimak ialah suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahasa simakan. Yang kedua, berbicara. Sebelumnya saya mohon maaf kalau itu banyak kata yang kepotong, tapi insya Allah sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi, berbicara menurut Nugiantoro adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Sedangkan menurut Tarigan 1983, berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Kemudian yang ketiga, membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Jadi, membaca adalah suatu kegiatan memahami dan menggali informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media tulis. Poin yang keempat ialah menulis. Menulis berasal dari kata tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulis mengandung arti ada huruf, angka, dan sebagainya yang dibuat dengan pena atau lain sebagainya. Menurut Syafi'i 1998, menulis adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan kemauan, serta informasi dalam tulisan dan kemudian mengirimkannya kepada orang lain. Nah, jadi itu keempat aspek keterampilan berbahasa yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita akan pindah materi ke hubungan menyimak dan keterampilan berbahasa lainnya. Hubungan menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara memiliki kaitan yang sangat erat. Sebab berbicara merupakan upaya secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, hal, pesan, atau informasi yang ingin disampaikan kepada si pendengar. Semakin meningkatnya menyimak, maka semakin meningkat pula kualitas berbicara seseorang. Hubungan erat antara menyimak dan berbicara antara lain ialah ujaran speech biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak serta direkam oleh sang anak sangat penting dalam penguasaan serta kecakapan berbicara. Kemudian lanjut poin kedua, kata-kata yang kita pakai serta pelajari biasanya ditentukan oleh si pengarang atau stimuli yang ditemui. Misalnya kehidupan desa, kota, dan kata-kata yang banyak memberi bantuan atau pelayanan dalam memberi bantuan gagasan-gagasannya. Kemudian poin berikutnya, bunyi suara merupakan satu faktor penting dalam peningkatan cara pemakaian kata-kata. Dan yang terakhir, berbicara dengan bantuan alat-alat peraga visual aids akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak penyimak. Yang kedua, hubungan menyimak dan membaca. Menurut Brooks 1964,
Menyimak dan membaca mempunyai persamaan. Keduanya bersifat represif. Bedanya, menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Penelitian para pakar atau para ahli telah memperlihatkan beberapa hubungan antara membaca dengan menyimak, yakni sebagai berikut. Poin pertama, pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca disampaikan oleh sang guru melalui bahasa lisan dan kemampuan sang siswa untuk menyimak dengan pemahaman. Kemudian, menyimak merupakan cara atau metode utama dalam pelajaran lisan, verbalized learning, selama tahun-tahun pertemuan sekolah. Kemudian, para siswa membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak lebih efektif dan lebih teratur lagi agar hasil pengajaran itu baik, dan masih banyak lainnya ya. Yang ketiga, hubungan berbicara dan membaca. Keterampilan berbicara memiliki kaitan yang sangat erat dengan membaca. Semakin banyak orang membaca, maka semakin banyak pula pengetahuan atau informasi yang diperoleh. Nah, jadi itu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jika ada teman-teman yang ingin mengkritik atau memberikan saran, saya persilahkan. Thanks for watching, and saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.